kasih sayang Allah sama kita ketika hari kiamat itu. Mungkin ada sebagian kita yang nggak tahu ya, hari kiamat yang genting itu Pak, yang dikisahkan dalam Al-Quran itu sedemikian dahsyat itu tidak akan disaksikan oleh orang-orang beriman yang masih tersisa pada waktu itu. Itu sih bagaimana prosesnya? Nanti itu ya, ketika menjelang hari kiamat nih, muncul Isa Al-Masih alaihissalam, kemudian ada Dajjal, ada Al-Mahdi Al-Muntadhar, terbunuhlah Dajjal, kemudian manusia itu hidup dengan tentram. Nanti ada fase itu Pak, ada fase manusia itu nggak ada konflik lagi sama sekali, damai sedamai-damainya. Karena nanti ketika Dajjal turun, di belakangnya orang Yahudi semuanya, terbunuh, tidak tersisa satupun. Bahkan pohon-pohon, kalau orang Yahudi bersembunyi di balik pohon, pohonnya akan berkata sama orang Muslim, "Ya Muslim, hadza Yahudi khalfi." Ini orang Yahudi ada di belakangku, bunuh dia. Terjadi peperangan besar nanti, orang Yahudi musnah semuanya, orang Kristen nggak ada lagi karena Isa Al-Masih udah turun, bukan Tuhan. Beliau adalah datang sebagai utusan Allah yang yang menguatkan syariat Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen nggak ada lagi, semuanya jadi Muslim. Ada orang kafir, tapi orang hidup damai. Nanti akan ada masa Pak, itu sebelum hari kiamat, Ka'bah itu dihancurkan. Ini saya tidak mengarang-arang, saya tidak penjelasan dari guru saya. Ka'bah dihancurkan, mushaf yang sekarang masih ada baca, nanti akan ada fase mushaf itu kita pegang, isinya udah nggak ada, diangkat sama Allah. Karena dunia mau berakhir, petunjuknya pun diambil gitu loh. Kan Quran sebagai petunjuk hidup manusia mau berakhir, Qurannya diambil, Ka'bahnya dihancurkan. Nah, menjelang hari kiamat itu Allah mengirimkan angin yang kemudian mewafatkan semua orang beriman yang masih tersisa. Tersisalah orang-orang kafir yang hidup layaknya binatang. Mereka, mohon maaf, berzinah di tengah jalan, kehidupan yang tidak teratur. Nanti itu ya, menjelang hari kiamat. Nah, Allah persaksikan hari kiamat yang dahsyat itu kepada siapa? Bukan sama orang beriman, kepada orang-orang kafir. Orang beriman tidak diberikan kesempatan melihat gentingnya hari kiamat itu. Karena Quran sendiri menggambarkan sedemikian ngeri kan hari kiamat itu. Dulu saya waktu sekolah itu ngelihat film Kiamat 2012. Kan ngeri sekali itu gambaran manusia. Belum kalau yang realnya kayak gimana itu. Sebagai bentuk pemuliaan Allah sama orang beriman gak dipersaksikan. Terus, kenapa itu bumi harus dihancurkan? Justru Pak, kalau bumi ini gak hancur, terus kita hidup lama di sini, terus gimana orang-orang yang selama di dunia dizolimi gak dapat balasannya? Ada kan? Dan itu banyak. Bagaimana dengan saudara nih ya? Contoh paling real sekarang, itu saudara-saudara kita di Palestina, ya, itu kengeriannya luar biasa. Itu bagaimana dia bisa kalau seandainya itu dunia terus begini, gak ada akhirnya, gimana mereka mendapatkan keadilan, balasan atas penderitaan yang mereka dapatkan itu? Orang-orang zolim, yang koruptor-koruptor itu tuh, saya yakin di sini nggak ada lah. Koruptor-koruptor yang ratusan juta itu, miliaran, masuk ke perut mereka, nggak ada balasannya, hidupnya enak-enak aja. Apa adil kalau seandainya dunia cuma sampai sini doang? Harus ada hari pembalasan di mana Allah mengadili makhluk seadil-adilnya. Tidak ada perbuatan kecil sekalipun kecuali ada balasannya. Ini yang kita lakukan ini, bahkan ada rekamannya di alam akhirat itu. Bahwa teras yang kita diami sekarang ini akan bersaksi. Ya Allah, fulan bin fulan jam sekian-sekian berbuat amal soleh di masjid ini. Bersaksi. Semua akan dibalas. Justru akhirnya atau berakhirnya dunia ini adalah bentuk keadilan dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya supaya semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Kalau dunia sampai di sini doang berakhir, hanya satu episode doang di dunia doang, gimana orang-orang yang belum mendapatkan balasan kemudian wafat? Sementara mereka harus mendapatkan balasan. Sekarang ada orang-orang Muslim yang mohon maaf hidupnya lebih miskin ketimbang orang kafir. Padahal dia tiap hari sholat, tiap hari ibadah, kemudian dia wafat belum mendapatkan balasan. Kan kita bertanya-tanya nih sebagai orang normal, adil nggak kira-kira kalau dunia cuma sampai di sini doang? Berarti kalau begitu harus ada hari akhir itu, hari pembalasan itu. Saya kira gitu ya, alasan paling masuk akal untuk menjelaskan bahwa hancurnya dunia ini, berakhirnya dunia yang kita diami sekarang itu adalah wujud kepedulian, wujud kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.